aku menjadikan muka bumi ini khalifah. Saya khalifah fil ard. Saya juga punya tugas pembuka kunci surga. HTI itu menegakkan khilafah itu dengan adanya kekuasaan. Kalau kita khilafatul muslimin, kita ini belum menyatukan umat dulu, tidak perlu ada kekuasaan. Kasus HTI, dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Kok kalian begitu jahat sekali, begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini? Kalau khilafahnya khilafatul muslimin ini tegak, HTI tegak, apa yang terjadi? Berantem antar khilafah, masing-masing mengaku bahwa mereka adalah mewakili sebuah kelompok Islam paling benar. Tapi mereka merebut kekuasaan. Yang ada mantan kriminal. Apakah dia tidak dikaruniai oleh Allah akal untuk berpikir? Apa kalian tidak mikir? Apa kalian tidak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Belum apa-apa saja sudah pada gontok-gontokan. Sudah pada ribut. Sudah saling serang, saling sikat, saling sikut, saling sakiti, saling tanjak, saling tonjok, saling bacak, saling bacok. Antara khilafah hitam dan khilafah hijau. Khilafah hitam, Hizbut Tahrir Indonesia. Khilafah hijau, Khilafatul Muslimin. Cuman kalau khilafah hitam lebih pintar, bro. Dalam mengorganisasi kekuatan itu lebih pintar. Lebih kalem. Lebih seperti bunglon. Sehingga agak susah untuk dihancurkan, agak susah untuk dimusnahkan. Organisasinya dibubarkan, tetapi orang-orangnya nggak ditangkap. Makanya khilafah hitam itu lebih pintar. Sedangkan khilafah hijau ini lebih terang-terangan, lebih berani, lebih ngotot. Yang pada akhirnya ditangkap pimpinan-pimpinannya, organisasinya pun dibubarkan. Tapi kalau berbicara masalah khilafah secara keseluruhannya sama-sama saja, mau hitam mau putih ya, dua-duanya sama konsepnya. Mempersatukan umat Islam dulu, mencuci otak umat Islam dulu. Ketika sudah mencapai sekitar 70% rakyat Indonesia khususnya umat Muslim mendukung khilafah, disitulah sistem akan berganti. Jadi kalau perang nggak mungkin, karena mereka tidak punya senjata. Kalau misalkan perang di medsos juga nggak mungkin. Berkali-kali mereka kalah. Perang di pemilu nggak mungkin. Berkali-kali mereka kalah. Perang di pilkada nggak mungkin. Berkali-kali mereka kalah. Konsepnya sama. Mau khilafah hitam, mau khilafah putih, mempersatukan umat Islam dulu. Mencuci otak umat Islam dulu. Membangkitkan rasa fanatisme. Ketika sudah banyak pendukung mereka, pengikut mereka, apakah masuk TNI, Polri, pemerintahan, ASN, pengusaha, wartawan, pebisnis dan sebagainya, baru mereka masuk ke sistem, ganti sistem. Cuman khilafah hijau ini lebih berani, bro, dia lebih gentle. Kalau khilafah hitam itu lebih banci lah, pandai bersilat lidah, itu khilafah hitam, lebih pengecut. Makanya hitam putih lambangnya, kadang hitam, kadang putih, kadang putih, kadang hitam, ya seperti bunglon. Kalau khilafah hijau ini lebih berani, hijau-hijau aja udah. Cuman nasibnya selesai. Kalau khilafah hitam ini kan sudah menyusup ke MUI, masuk ke PKS, sudah masuk kemana-mana. Dan ini mengerikan. Sampai pemerintah, aparat keamanan nggak bisa berkutik, bro. Karena mereka selalu teriak-teriak Islam. Padahal kalau kita mau jujur, dalil yang mereka pakai itu tidak berdasar. Karena dalil yang dipakai itu surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi fil ardi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi penguasa di muka bumi. Padahal ini ayat bukan perintah untuk menegakkan khilafah. Karena khilafah bukan khalifah, khalifah bukan khilafah. Ayat ini sedang menerangkan rencana Allah untuk menciptakan manusia. Yang jadi pemimpin di dunia ini bukan tuyul, genderuwo, kalau wewe, pocong, bukan. Tetapi adalah manusia. Manusia ini akan menjadi penguasa di muka bumi. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud manusia ini yang akan menjadi khalifah fil ard? Orang Kristen manusia, orang Hindu manusia, orang Buddha manusia, Konghucu manusia, bangsa apapun manusia, orang Islam manusia.
Jadi khalifah fil ard ini bukan ditujukan kepada orang Islam. Bukan maksud ayat ini orang Islam harus jadi penguasa di muka bumi, dodol. Tetapi manusia yang mampu membaca tanda-tanda kekuasaan Tuhan, ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis, maka dialah yang akan menjadi penguasa. Contoh yang menciptakan handphone, menguasai dunia dengan menciptakan handphone. Yang menciptakan laptop, menguasai dunia dengan menciptakan laptop. Rusia menciptakan pesawat tempur canggih, Amerika menciptakan pesawat tempur canggih, Cina menciptakan sistem ekonomi canggih. Mereka jadi penguasa dunia, khalifah fil ard, karena otaknya dipakai. Jadi maksud ayat ini bukan Islam harus jadi penguasa dunia, bukan. Manusia yang menggunakan otaknya, maka dialah yang akan menjadi manusia. Lah orang-orang kayak gini, HTI, FPI, PKS, MUI, Khilafatul Muslimin, otaknya kagak dipakai. Gimana mau jadi penguasa di dunia? Menjadi khalifah fil ard. Bisanya cuma kawin cerai, jelek-jelekan pemerintah, menghinakan pemerintah, ada. Bego lu, aduh. Kepala orang-orang HTI, orang-orang Khilafatul Muslimin ini bukan di sini, bro, tapi di bawah, di kepala penis. Makanya kawin di otaknya. Gimana mau jadi penguasa dunia kalau kerjaan cuma sangean? Memilukan dan memalukan. Jadi sekarang sedang gontok-gontokan tuh orang-orang khilafah, antara khilafah hitam dan khilafah hijau, lagi ramai. Belum berkuasa aja sudah ribut, sudah gontok-gontokan, apalagi sudah berkuasa. Bisa jadi suriah di Indonesia. Makanya rakyat yang cerdas, Islam yang cerdas, nggak mau mengganti Pancasila dengan khilafah. Cukup jadikan pelajaran Arab, di mana Arab dulu dikenal sebagai jazirah Arab, terpecah-pecah karena orang-orang seperti itu. Kita sampai 100 tahun yang akan datang harus tetap Indonesia. Setuju? Ayo kita lawan mereka, hancurkan mereka. Dan kita tuntut keseriusan dari pemerintah dan aparat TNI Polri untuk membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Kalau khilafah hijau bisa ditangkap pimpinannya, bisa dihancurkan organisasinya, kenapa khilafah hitam tidak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.